Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tubu ilallahi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal jamaah YouTuber fi kulli makan, nashkuru ila Allah ta'ala lianna sanastati an nuqabil fi virtual kamithli hadha linasma' anil mau'izatu hasanah. Fa insyaallah sanastati an nuqarrib ila Allah ta'ala. Jemaah YouTuber dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya yang fakir ilmu ini mengajak semuanya untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu mencoba dan mencapai apa yang disebut dengan makam yang tertinggi, atau minimal berusaha memperbaiki diri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kita semua bisa jauh lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan kita menjauh dari Allah. Jemaah YouTuber yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Jadi kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak mau menyembah Allah, berarti kita keluar dari tujuan kita. Kita keluar dari hakikat penciptaan kita sebagai manusia. Kita lalai, kita lupa, dan kita angkuh terhadap apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita. Mungkin sebagian orang berkata, saya jarang melaksanakan ibadah. Bahkan saya termasuk orang-orang yang jarang peduli tentang kehidupan orang lain. Tidak mau berbagi, tidak mau saling tolong-menolong, tetapi ternyata saya juga termasuk orang-orang yang tetap kaya, tetap mempunyai banyak harta, tetap disegani, dihormati. Hati-hati. Yang demikian ini bisa yang membuat kita lupa bahwa Allah tetap memberi kita segala sesuatunya yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Ternyata hal itulah nanti yang akan membuat kita celaka di akhirat kelak.
bahkan sebelum sampai akhirat. Di alam barzah pun kita sudah merasakan pedihnya yang namanya siksaan karena telah lalai dalam kewajiban kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Apa maksud dari sebenarnya taubat? Ulama kita memberikan 4 syarat, khususnya dosa terhadap sesama manusia, dan dosa kepada Allah hanya 3 syarat. 3 syarat pertama sama, dan syarat yang terakhir, yang keempat, itu hanya ditujukan apabila kita telah berdosa kepada sesama kita. Yang pertama apa? Kita berhenti melakukan perbuatan dosa itu. Yang kedua, kita menyesal sekali karena telah melakukan itu, dan itu tidak ada unsur kesengajaan dalam diri kita. Kalau tahu ada, mungkin karena kita lupa dan merasa diri hebat di hadapan orang lain. Yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dan yang terakhir, khususnya dosa terhadap sama manusia ditambahkan dengan menyelesaikan tanggungan kita terhadap saudara kita. Misalkan dulunya kita pernah mengambil barang milik saudara kita, maka tobatnya salah satunya syarat yang harus dipenuhi adalah mengembalikan apa yang kita telah ambil itu. Kalau misalkan dulu karena kita pernah memfitnah saudara kita, maka syarat tobatnya yang terakhir adalah kita menyelesaikan tanggungan kita dengan cara meminta maaf atau mengembalikan nama baik yang pernah kita fitnah itu. Atau kita pernah mengejek saudara kita, maka kita meminta maaf kepadanya dan lain sebagainya. Itulah syarat tobat yang menurut ulama kita, sebagaimana juga telah diungkapkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa syarat tobat itu 3 apabila terdosa terhadap kepada Allah, dan 4 syaratnya ketika dosa itu terhadap sesama manusia. Jemaah YouTuber dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada kita semua agar senantiasa berbenah diri. Kita tidak pernah merasa kitalah yang paling soleh, kita tidak pernah merasa kitalah yang paling benar di dunia ini, tetapi kita merasa bahwa kitalah orang yang paling banyak salah, orang yang paling banyak dosa, dan orang yang masih sangat minim dalam ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita mengikuti jejak iblis laknatullah alaih, bahwa karena merasa dia diciptakan dengan api dan menganggap bahwa Nabi Adam sebagaimana nenek moyang kita diciptakan dari tanah yang tidak lebih mulia dengan api, maka enggan untuk menyembah, bukan menyembah ya, enggan untuk sujud sebagai penghormatan terhadap apa yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Titik tekannya bukan sebenarnya terhadap sujud menghormati Nabi Adam, tetapi titik penekanannya adalah bagaimana si iblis ini mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Seluruh makhluk melakukan, hanya si iblis inilah yang menolak, enggan untuk melakukannya. Sampai-sampai saat ini dia diberi satu anugerah dari Allah, bisa hidup sampai hari kiamat dan diberikan kesempatan untuk menggoda seluruh cucu Nabi Adam sampai hari kiamat, agar kelak dia mempunyai teman masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian jemaah YouTuber yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita di media YouTube ini. Semoga Allah selalu merahmati kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.